yang kemarin ini kan pemerintah telah memberikan peraturan terkait insentif ini batas waktu habisnya. Kalau untuk yang kalau pengguna jasa keuangan Sejak kapan nih Pak untuk konsumen dapat menikmati tambah daya pada layanan selama dan sebelum Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar Basumai FM dan selamat pagi Pak Sahyani. Selamat pagi. Apa kabar nih Ya. Pak Sahyani pada kesempatan pagi hari ini? Sehat-sehat. Oke, senang rasanya sahabat pendengar Basumai FM kita dapat kembali berjumpa dalam program Pajak Menyapa. Bincang-bincang kali ini bersama narasumber kita yaitu Pak Sahyani yang mengangkat tema penataan ulang organisasi instansi vertikal DJP nih sahabat pendengar Basumai FM. Nah, pasti sahabat Basumai FM penasaran nih ya, seperti apa sih penataan ulang organisasi instansi vertikal DJP ini? Kemudian apa dampak-dampaknya untuk para wajib pajak sendiri? Nah, langsung saja nih kita simak penjelasan oleh Pak Sahyani. Jadi bagaimana nih Pak penataan ulang organisasi vertikal DJP ini Pak? Jadi per 24 Mei 2021 dilakukan penataan ulang organisasi instansi vertikal DJP, khususnya ini yang kita bahas Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Sebenarnya penataan ulang ini terjadi di seluruh Kanwil DJP di seluruh Indonesia, cuma yang kita bahas khusus yang Kanwil kita aja deh yang pengaruhnya besar ke kita. Jadi telah diterbitkan aturan baru, yaitu gunanya sih intinya supaya penyelenggaraan administrasinya lebih baik, kemudian pelayanan kepada wajib pajaknya lebih baik, dan tentu saja supaya pencapaian target penerimaan pajak juga akan lebih mudah, dan semoga pelayanan kepada wajib pajaknya akan meningkat. Amin. Mbak Dika. Nah, kira-kira berpengaruh nggak nih Pak untuk wajib pajak yang ada saat ini Pak? Oke, tentunya ini pengaruhnya beda-beda ya kepada wajib pajak ya. Ada yang pengaruh karena gini, penataan ulangnya itu kalau di Kanwil DJP Bengkulu Lampung, jadi ada satu KPP yang dihentikan operasinya, yaitu KPP Pratama Teluk Betung, dan kemudian wajib pajaknya akan digabungkan ke KPP Pratama Bandar Lampung 1 dan KPP Pratama Bandar Lampung 2. Jadi dua KPP ini tadinya nggak ada. KPP Pratama Bandar Lampung 1 dan Bandar Lampung 2 ini tadinya nggak ada. Kemudian ada 4 unit kantor yang mengalami perubahan nama. Jadi nanti misalnya nih KPP Pratama Tanjung Karang namanya berubah jadi KPP Pratama Bandar Lampung 1. Nah, artinya wajib pajak yang tadinya terdaftar di KPP Pratama Tanjung Karang, sekarang pelayanannya berubah menjadi KPP Pratama Bandar Lampung 1. Tempatnya masih sama, kantornya masih sama, hanya mungkin petugasnya aja yang beda. Karena ada mutasi besar-besaran juga. Kemudian KPP Pratama Kedaton itu berubah namanya menjadi KPP Pratama Bandar Lampung 2, dan KPP Arga Makmur menjadi KPP Pratama Bengkulu 1, kemudian KPP Pratama Bengkulu berubah menjadi KPP Pratama Bengkulu 2. Jadi itu tadi 4 unit kantor yang mengalami perubahan nama. Jadi kantornya tetap, lokasinya tetap, hanya berganti nama kantor. Itu. Dan satu lagi penambahan KPP Madya. Jadi KPP Madya ini khusus menangani wajib pajak yang besar, pembayaran pajaknya besar kecuali cabang dan bendahara pemerintah. Jadi seluruh wajib pajak yang pembayaran pajaknya besar itu ditarik ke KPP Madya. KPP Madya ini tadinya adalah KPP Pratama Teluk Betung. Nah, tadi yang dihentikan tadi KPP Pratama Teluk Betung diubah namanya jadi KPP Madya Bandar Lampung. Nah, mungkin ini yang akan berpengaruh ke wajib pajak yang ada di Kota Bumi maupun di KPP yang lain, karena misalnya nih tadinya dilayani di Kota Bumi nih, nah sekarang pengadministrasian pajaknya ada di KPP Madya Bandar Lampung, jadi harus ke sana gitu, Pak Dika.
Nah, pastikan para wajib pajak ini bingung nih Pak dengan perubahan nama kemudian perubahan kantor pajak itu sendiri. Ada yang di-off-kan dan juga ada yang masih aktif sampai saat ini namun namanya berubah. Jadi apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak sendiri Pak? Jadi untuk para wajib pajak silakan mengecek KPP terdaftar yang baru di website www.pajak.go.id /wilayah strip administrasi. Jadi kalau enggak ya itu masuk aja di www.pajak.go.id, nanti ada pilihan untuk ngecek wilayah administrasi sekarang terdaftar di mana gitu. Jadi wajib pajak bisa langsung ngecek aja Pak ya ke Bisa, iya. Websitenya Pak ya, Website pajak. www.pajak.go.id Pak ya. Iya betul. Langsung aja deh sahabat Narba Suma FM cek di websitenya, nanti di sana sudah terdata nama-namanya masuk ke wilayah mana untuk wajib pajaknya Pak ya. Betul. Seperti itu. Nah, kalau untuk wajib pajak yang terdaftar pada kantor sebelumnya Pak, kemudian operasinya dihentikan, apa nih Pak kira-kira yang harus dilakukan oleh para wajib pajak Pak? Oke. Jadi ada dua macam wajib pajak, berarti ya ada yang operasinya dihentikan dan ada yang KPP yang berganti nama. Ya. Untuk yang operasinya dihentikan itu tadi silahkan cek sekarang ada di mana, apakah di Bandar Lampung 1 atau Bandar Lampung 2. Silahkan cek di www.pajak.go.id. Kemudian kalau untuk wajib pajak yang hanya berganti nama, artinya kantornya tidak berubah, lokasi kantornya tidak berubah, alamat kantornya tidak berubah, silakan koordinasikan dengan kantor yang lama tempat wajib pajak terdaftar. Jadi intinya hanya berganti nama. Misalnya tadinya di wajib pajak biasa ke KPP Pratama Tanjung Karang gitu. Sekarang tetap di situ tempatnya, cuma namanya aja yang ganti gitu. Jadi KPP Pratama Bandar Lampung 1 gitu, Pak Rika. Oke, sahabat Narba Suma FM. Jadi seperti itu, yang tadi KPP-nya yang hanya berganti nama itu tidak perlu untuk ganti juga untuk tempat ininya Pak ya. Betul, cuma tempatnya sama, lokasinya sama, cuma namanya aja yang ganti. Dan tadi langsung ke Madya Pak ya, yang tempatnya mungkin berganti seperti itu Pak ya. Iya, jadi kalau untuk yang kan tadi berarti bukan 2 ya, 3 ya. Jadi untuk yang KPP yang operasinya dihentikan atau KPP Teluk Betung itu untuk wajib pajak silakan cek di www.pajak.go.id. Kemudian untuk wajib pajak pada KPP yang berganti nama berarti tidak ada perubahan, hanya ganti nama KPP-nya saja. Dan kemudian yang ketiga adalah untuk wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya. Oke. Kalau untuk yang terdaftar pada KPP Madya, biasanya kemarin setelah ditentukan bahwa si wajib pajak A masuk ke KPP Madya, maka mereka akan mendapatkan surat yang menyatakan bahwa wajib pajak A sekarang ditetapkan sebagai wajib pajak Madya, begitu. Baik, mungkin cukup sekian dulu perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak udah hadir dan memberikan wawasan kepada kita semua tentang perpajakan Pak. Mudah-mudahan di keesokan hari kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat Narba Suma semuanya yang sudah setia simakin 102,5 FM di frekuensi 102,5 FM maupun yang sudah menonton di YouTube channel Basuma TV. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Adapun pertanyaan seputar perpajakan bisa langsung komentar di kolom komentar ya. Terima kasih dan saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami bangga, kami pembayar pajak. Tanpa pajak, negara takkan ada. Kita pasti jadi bangsa mandiri jika pajak kita sumber utamanya. Yang kaya rela membayar lebih banyak agar yang lemah dapat segera kuat. Hingga bersama kan cepat sejahtera, jadi bangsa yang kuat. Kami bangga membayar pajak bagimu Indonesia.